Moderator izin menjawab pertanyaan dari Resti. Oke, Hazira. Di sini saya akan menjawab. Diet umumnya diartikan sebagai suatu cara untuk menurunkan berat badan. Akan tetapi perlu diluruskan dulu sebelumnya bahwa diet secara harfiah adalah pola makan atau aturan makanan khusus untuk kondisi kesehatan tertentu. Bagi ibu yang sedang hamil, asupan nutrisi yang cukup selama kehamilan sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk ibu tetapi juga untuk bayi. Jika diet yang dilakukan ibu bertujuan untuk menurunkan berat badan, tentu diet saat hamil ini tidak disarankan. Karena selain akan menurunkan berat badan, diet yang ibu lakukan juga dapat mengurangi asupan nutrisi ibu hamil yang kemudian berpengaruh bagi bayi. Sementara bila diet yang ibu lakukan bermaksud untuk mengatur asupan makanan pada pola makanan harian, sah-sah saja untuk dilakukan saat hamil. Mengatur asupan makanan dan pola makanan harian ini yang akan membantu menjaga berat badan ibu saat hamil agar lebih kenaikannya masih dalam taraf yang tepat. Bagaimana ke Resti, apakah jawaban dari saya dapat diterima? Baik, terima kasih. Ya. Maaf moderator, apakah jawaban dari pertanyaan saya bisa diulang? Karena suaranya tadi nggak jelas. Oke, Unani. To Siti, please reply Jawaban Unani dari question. Winarni, ya, apakah penyakit yang diderita ibu dapat terpengaruh oleh bayi yang ada di dalam janin? Sebagian penyakit yang diderita ibu hamil bila ditangani dengan baik dan tidak akan berdampak buruk pada janin. Sebagian obat-obatan yang dikonsumsi saat sakit tidak menimbulkan efek negatif pada janin. Ada beberapa cara agar penyakit yang diderita ibu tidak terpengaruh oleh bayi yang ada di dalam janin. Yang pertama, konsumsi obat dengan dosis dan jangka waktu sesuai yang disarankan dokter. Kemudian, bila keluhan atau penyakit belum juga sembuh, setelah mengonsumsi obat selama beberapa hari, segera Kemudian yang kedua, jangan panik apabila ibu terlanjur mengonsumsi obat yang ternyata tidak aman. Sebenarnya bila hanya dikonsumsi hanya sekali, maka sangat kecil kemungkinannya obat tersebut akan berpengaruh pada janin. Yang terakhir, meski sebagian obat-obatan memiliki efek buruk terhadap janin, namun ibu hamil yang sedang sakit tidaklah lebih baik. Jadi lebih baik ibu mengonsumsi obat daripada membiarkan penyakit karena khawatir akan pengaruhnya. Sekian bagaimana kami. Okay, thank you for the answer. Bagaimana dengan Winarni? Okay, thank you. Sama-sama.
Boleh saya menanggapi pertanyaan dari dia sendiri? Oke, Rahmat. Permisi. Tadi kan dia menanyakan tentang ada 3 poin yang ditanyain. Poin ketiga, jadi poin ketiga itu sikap-sikap yang kurang menyenangkan kepada anak yang belum lahir dari orang-orang yang memegang peran penting. Nah, dia nanya ke poin 3, sikap kurang menyenangkan yang seperti apa yang umum kepada anak yang belum lahir. Jadi yang pertama yaitu anak yang tidak diinginkan. Yang kedua, tidak menghendaki anak pada saat ini. Yang ketiga, lebih menyukai anak dengan jenis kelamin tertentu. Yang keempat, konsep anak impian. Yang kelima, tidak menginginkan anak-anak kembar. Yang keenam, menginginkan pengguguran atau aborsi. Yang ketujuh, penghinaan kepada anak. Baik, apakah jawaban dia bisa diterima? Thanks. Okay, thank you, Rahmat. I think the question already answered. All right. That's all presentation of our group. If there isn't a problem or mistake, we are so sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 12, siapa yang mau jadi host? Aku, Mat. Sari, oke. Sudah. Okay. Good afternoon, everybody. Introduce myself. My name is Febri Nurti Carolina Panjaitan, ID number A1D120123. Save as the moderator, we will guide the course of today's discussion. We're from the group of 12, with member the first, Laila Ramasari, A1D120139. The second, Febri Nurti Carolina Panjaitan, A1D120123. The third, Nazrida Kurnia, A1D120145. Alright, let's get started. I will read it first. Perkembangan fisik, motorik, kognitif, dan sosio-emosional pada bayi. The first, perkembangan fisik pada bayi. A. Urutan kepalokaudal dan prosimodistal. Wait. Ayo, silakan. Urutan kepalokaudal selalu dimulai dari atas kepala, dilanjutkan dengan pertumbuhan fisik mencakup yang besar, berat, serta pertumbuhan organ tubuh lainnya, secara berangsur-angsur dari atas ke bawah atau ke leher
bahu, batang tubuh, tengah, dan lain-lain. Urutan prosimodistal ialah pertumbuhan dimulai pada bagian tengah tubuh lalu bergerak dari kaki dan tangan. Yang B, tinggi dan berat. Bayi yang baru lahir kehilangan 5-7% berat tubuh mereka. Segera setelah bayi menyesuaikan diri dengan mengisap, menelan, dan mencerna, mereka bertumbuh cepat dan memperoleh berat kira-kira 5-6 ons per minggu. Selama bulan pertama, pada bulan keempat, berat badan mereka naik mencapai hampir 3 kali lipat dari berat mereka ketika hari pertama kelahiran. C. Keterampilan motorik kasar dan halus. Keterampilan motorik kasar meliputi kegiatan otot-otot besar seperti menggerakkan lengan dan berjalan, dan keterampilan motorik halus meliputi gerak-gerakan menyesuaikan secara lebih halus seperti ketangkasan jari meraih dan menggenggam, gerakan pergelangan tangan, perputaran tangan, dan koordinasi jari. D. Otak. Ketika bayi berjalan, berbicara, berlari, menggoyang-goyangkan mainan yang saat berbunyi, tersenyum dan mengerutkan dahi, maka perubahan-perubahan dalam otaknya sedang berkembang. Sebenarnya, sejak lahir, bayi sudah memiliki semua sel saraf atau neurons yang akan dimiliki sepanjang hidupnya. Tetapi, pada saat lahir dan awal kehidupannya, keterkaitan sel-sel ini masih sangat lemah. I. Kebutuhan gizi dan perilaku makan. Perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap bayi dalam cadangan gizi, komposisi tubuh, tingkat pertumbuhan, dan pola kegiatan membuat pendefinisian kebutuhan gizi yang sesungguhnya sulit dilakukan. Akan tetapi, para pakar gizi menganjurkan bahwa bayi perlu mengkonsumsi 50 kalori per hari untuk setiap pon berat mereka. F. Perkembangan sensoris dan persepsi. Semua informasi, data pada bayi melalui indera, sensasi terjadi ketika sekumpulan informasi menandakan kontak dengan penerima sensor, atau mata, telinga, lidah, hidung, dan kulit. Persepsi ialah interpretasi tentang apa yang diinderakan atau dirasakan. G. Persepsi visual. Dunia visual pada bayi yang baru lahir bukanlah kebingungan, tetapi bayi yang baru lahir diperkirakan 20/200 sampai 20/600 pada bagan Sandland, yaitu akad untuk menguji mata. Ini sekitar 10-30 kali lebih rendah dan penglihatan orang dewasa normal, tetapi akan meningkat pada usia 6 bulan. H. Pendengaran. Segera setelah kelahiran, bayi dapat mendengar, walaupun ambang pintu sensor orang dewasa atau TREV DKK 1991, oleh karenanya suatu rangsangan harus lebih nyaring untuk didengar oleh bayi. Kenyataan bukan hanya bayi yang baru lahir yang bisa mendengar, bahwa ada kemungkinan janin pun bisa mendengar ketika ia mendekap di dalam kandungan ibunya. Janin dapat mendengar pada beberapa bulan terakhir kehamilan. Sentuhan pada bayi yang baru lahir. Bayi-bayi yang baru lahir ternyata sudah memberi respon terhadap sentuhan. Sentuhan ke pipi ternyata menghasilkan gelengan kepada sentuhan ke bibir menghasilkan gerakan mengisap. Sebagai contoh, sunat biasanya dilakukan kepada bayi-bayi laki kecil kira-kira hari ketiga setelah kelahiran. Peningkatan tangisan dan ocehan intensif selama prosedur sunat dilakukan mengidentifikasi bayi berusia 3 hari mengalami rasa sakit. Bayi laki-laki yang baru lahir yang menangis intensif selama sunat menunjukkan bahwa mereka mengalami stres. Selama bertahun-tahun, pada dokter telah melakukan operasi pada bayi-bayi yang lahir tanpa pembiusan. Praktek kedokteran ini dilakukan karena bahaya pembiusan terhadap bayi dan anggapan bahwa bayi yang baru lahir tidak merasakan sakit.
J. Penciuman. Bayi-bayi yang baru lahir dapat membedakan bau. Hal ini ditunjukkan dari ekspresi wajah mereka. K. Kecapan atau taste. Ketika menghisap puting yang diolesi dengan suatu larutan yang manis, jumlah isapan bertambah. Dalam penelitian lain-lain, bayi-bayi yang baru lahir memperlihatkan suatu ekspresi senyuman setelah diberi larutan manis. L. Persiapan menyeluruh. Persepsi menyeluruh ialah kemampuan mengikat dan informasi atas dua atau lebih pengalaman sensorik seperti penglihatan dan pendengaran. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Laira Ramasari. Perkembangan kognitif pada bayi. A. Teori Pagnet tentang perkembangan bayi. Menurut Piaget, perkembangan pemikiran dibagi ke dalam 4 tahap secara kuantitatif yang sangat berbeda. B. Tahap perkembangan sensorik atau motorik. Tahapan sensorik motorik Piaget berlangsung dari kelahiran hingga kira-kira usia 2 tahun. C. Ketetapan benda. Ketetapan benda atau objek permanence ialah istilah Piaget bagi pencapaian paling penting pada seorang bayi. 3. Perspektif baru tentang perkembangan bayi kognitif pada bayi. A. Perkembangan perseptif. Secara singkat, perkembangan persepsi yang diyakini oleh para peneliti ialah bahwa bayi-bayi melihat benda berdiri sendiri, satu, kokoh dan terpisah dari lingkungan sekitarnya. Ada kemungkinan hal ini terjadi pada saat lahir atau sesudahnya. Tetapi secara pasti hal ini terjadi pada usia 3 hingga 4 bulan. Bayi-bayi kecil masih harus belajar banyak, tetapi dunia sekitarnya tampak stabil dan teratur bagi mereka, dan oleh karena itu di dunia sekitar mereka dapat mereka rumuskan. B. Perkembangan konsepsi. Penelitian baru-baru ini tentang perkembangan persepsi dan konsepsi bayi menunjukkan bahwa bayi mempunyai kemampuan persepsi yang lebih canggih dan dapat mulai berpikir jauh lebih awal dibandingkan apa yang dibayangkan oleh Piaget. 4. Perseptif, pemrosesan informasi dan perkembangan bayi. 1. Habituasi dan dishabituasi. Pengetahuan habituasi dan dishabituasi dapat mengembangkan interaksi orang tua bayi. 2. Memori. Memori ialah unsur pusat perkembangan kognitif yang memuat seluruh informasi yang di dalamnya individu menyimpan informasi yang ia terima sepanjang waktu. 3. Imitasi. Penelitian perkembangan bayi Andrew Molzov 1990, Molzov dan Holtz 1987, Molzov dan Moore 1992 melaksanakan 17 studi tentang kemampuan imitasi bayi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nasri. 5. Perbedaan individual dalam integrasi. Tes inteligensi bayi berguna dalam mengukur berapa besar dampak kekurangan gizi, obat-obatan, kehilangan kasih sayang ibu, dan rangsangan lingkungan terhadap perkembangan bayi. Hasil tes ini sangat bermanfaat dan meramalkan inteligensi di kemudian hari.
6. Perkembangan bahasa. Bahasa atau language ialah sesuatu sistem simbol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Fonologi atau fonologi ialah studi tentang bunyi-bunyian bahasa. Morfologi atau morfologi mengacu pada ketentuan-ketentuan pengkombinasian morfem. Morfem ialah rangkaian bunyi-bunyi terkecil yang memberikan makna kepada panggalan suku kata yang kita ucapkan dan dengar. Sintaksis atau sintaks melibatkan bagaimana kata-kata dikombinasikan untuk membentuk dan kalimat yang dapat diterima. Semantik atau semantis mengacu kepada makna kata dan kalimat. Girl atau girl dan woman misalnya berbeda dalam hubungan usia. Pragmatis atau pragmatis kemampuan untuk melibatkan diri dalam percakapan yang sesuai dengan maksud dan keinginan. Lanjut. Pengaruh biologis. Yang pertama yaitu keterikatan biologis. Pakar bahasa Noam Chomsky 1957 mengatakan bahwa anak-anak dilahirkan di dunia dengan alat penguasaan bahasa. Yang kedua, apakah binatang memiliki bahasa? Banyak spesies binatang memiliki cara kompleks dan cerdas untuk memberi sinyal bahaya. Terus yang ketiga, adakah suatu periode yang penting untuk menguasai bahasa? Henry Kissinger mengilustrasikan teori bahwa ada suatu periode yang penting untuk menguasai suatu bahasa. Yang keempat, pengaruh perilaku dan lingkungan. Kebanyakan peneliti penguasa bahasa yakin bahwa anak-anak dari berbagai konteks sosial yang luas menguasai bahasa ibu mereka tanpa diajarkan secara khusus. Terus yang terakhir ada bagaimana bahasa berkembang. Bayi memperlihatkan satu respon yang mengagumkan terhadap suara atau bunyi pada usia 3 sampai 6 bulan. Bayi sekian dari saya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. So many of your assessment. If anyone to ask, guys. Do you permission ask moderator? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. Winarni Yulianti, A1D12127, izin bertanya. Sebenarnya apa yang menyebabkan terhambatnya perkembangan fisik dan psikis pada bayi sehingga menyebabkan suatu kecacatan pada fisik dan psikis bayi? Dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi? Terima kasih. Baiklah, kepada Wirani, tolong tulis pertanyaannya di kolom chat ya. Teknisi moderator. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Nepreni dengan NIM A1D120.144. Di sini saya akan menanyakan tentang poin yang terakhir, yaitu bahasa. Pertanyaannya berupa, apabila ada dua bahasa yang diajarkan
apakah dapat menghambat perkembangan bicaranya. Terima kasih. Iya, kepada Endang. Permission to ask, moderator. Iya, silakan. Okay. I'm Halimatu Sadiah. ID number A1D120-116. I have a question for your group. Bagaimana keterkaitan kondisi sosio-emosional bayi dengan perkembangan kognitifnya? Thank you. Tolong dicatat pertanyaannya di kolom chat ya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Permission to ask, moderator. Iya, silakan. My name is Dia Pertiwi, ID number I1D120-129. Pada perkembangan kognitif, salah satunya yaitu perkembangan konsepsi, seperti yang sudah kelompok Anda sebutkan tadi. Nah, yang saya akan tanyakan, kapan perkembangan konsepsi itu terbentuk? Thank you. Baik, kepada dia, tulis pertanyaannya di kolom chat ya. Baiklah, berikan kami waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan. Izin menjawab, moderator. Iya, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Endang Novriani. Apabila dua bahasa yang diajarkan apakah dapat menghambat perkembangan bicaranya? Boleh-boleh saja, berharap anak tumbuh menjadi pribadi dengan berbagai kompetensi, seperti kemampuan berbicara dan sejumlah bahasa. Namun, memaksa anak untuk belajar dua bahasa atau lebih terlalu dini tidak baik. Ada penelitian yang menemukan bahwa bilingual
menjadi salah satu faktor resiko yang terjadi speech delay pada anak. Akan lebih baik selanjutnya bila anak diajari satu bahasa saja terlebih dahulu. Pilihan bahasa diberikan sepenuhnya kepada orang tua. Bisa dengan mengajarkan bahasa ibunya sendiri atau bahasa daerah, bahasa Indonesia maupun bahasa asing seperti bahasa Inggris. Bagaimana Endang? Apakah bisa diterima jawaban dari kami? Baik, terima kasih Sari. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Halimah Tusadia. Bagaimana keterkaitan kondisi sosio-emosional bayi dengan perkembangan kognitifnya? Keadaan emosi dapat mempengaruhi proses kognitif dalam bentuk-bentuk atau cara-cara yang sangat penting, atau bahkan berakibat fatal. Misalnya, anak akan mengalami stres, kecemasan, takut, depresi, dan sebagainya. Keterkaitan dengan kognitifnya, Febri. Maaf Febri, kamu masih di unmute. Keadaan emosi dapat mempengaruhi perkembangan kognitif dalam bentuk-bentuk atau cara-cara yang sangat penting, atau bahkan berakibat fatal. Misalnya, anak akan mengalami stres, kecemasan, takut, depresi, dan sebagainya. Apakah bisa diterima? Baik, jadi kalau misalnya emosinya itu pada bayi terganggu, kemudian di kognitifnya dia jadi sulit untuk berkembang gitu ya? Dengan perasaan takut, stres kayak gitu? Iya, kalau hubungannya dengan perkembangan kognitif. Oke. Thank you, Febri. Iya, sama-sama. Izin menambahkan moderator Ya. dari pertanyaan Halimah Sadia. Baiklah, menurut saya kaitannya adalah bagaimana keterkaitan kondisi sosio-emosional bayi dengan perkembangan kognitif. Nah, sebelumnya, perkembangan kognitif itu mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh pengalaman dan pengetahuan dalam memecahkan sebuah masalah, kemudian juga dalam proses mengingat. Jadi, jika emosional bayi ini terbentuk dengan perkembangan kognitif, besar nanti sang bayi ini akan mudah memecahkan permasalahannya, lalu dapat mengingat lebih cepat begitu dengan kekontrolan emosi yang ia dapatkan jika perkembangan kognitifnya itu berkembang dengan baik. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Winarni. Apakah Halimah bisa menerima jawaban dari Winarni? Bisa. Terima kasih Winarni. Baik, terima kasih kembali. Izin menjawab moderator. Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Diah Pertiwi. Perkembangan konsepsi kapan perkembangan konsepsi itu terbentuk? 3 bulan ke 0 sperma membuahi ovum, membelah, masuk ke uterus dan menempel pada hari ke-11, minggu ke-4 atau bulan ke-1. Bagian tubuh embrio yang pertama muncul akan menjadi tulang belakang, otak, dan saraf tulang belakang, jantung, sirkulasi darah, dan pencernaan juga sudah terbentuk. Apakah jawabannya bisa diterima? Dia? Jadi umur terbentuknya tadi dari umur 0 sampai?
dari umur 0 sampai 3 bulan. Oke, thanks Laila. Baiklah, kepada teman-teman, apabila ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Wirnanya. Berapa pertanyaan lagi yang belum dijawab? Satu lagi, Mat. Oke, silakan. Kalau bisa secepatnya, waktu tinggal 3 menit lagi, biar cepat selesai. Kita nggak Zoom yang ketiga lagi. Izin moderator, izin menjawab moderator. Ya, silakan. Soalnya apa yang menyebabkan terhambatnya perkembangan fisik dan psikis pada bayi sehingga menyebabkan suatu kecacatan pada fisik dan psikis, dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hal itu terjadi. Nah, penyebab terhambatnya perkembangan fisik diantaranya yaitu pola asuh. Sebab karakter dan psikologi anak akan terbentuk dan dipengaruhi oleh bagaimana pola pengasuhan dapat dari orang tua. Contohnya saja, anak yang dibesarkan oleh orang tua yang disiplin cenderung akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih teratur. Yang kedua ada trauma. Perkembangan anak secara psikologi dapat terhambat karena pengaruh suatu hal yang menimpa dirinya. Misalnya saja ada trauma atas kekerasan fisik di masa lalu. Terus ada interaksi dengan lingkungan juga dapat menyumbang pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan psikologi anak. Jika terbiasa berada dalam lingkungan yang baik, maka anak juga tumbuh menjadi seorang yang penuh kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Terus yang terakhir itu keterlibatan orang tua. Dalam kehidupan anak adalah salah satu hal yang dapat menentukan perkembangan anak secara psikologi. Keterlibatan ini dapat ditunjukkan dengan melakukan aktivitas bersama.